Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, ketemu lagi dengan Bu Rita. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu materi yaitu pasar keuangan. Pasar keuangan ini penting untuk dipahami oleh seorang manajer keuangan karena dalam melakukan tugasnya manajer keuangan sering bersinggungan dengan pasar keuangan. Sebelum kita melihat secara detail seperti apa sih pasar keuangan, kemudian jenis-jenisnya dan sebagainya, mari kita lihat dulu apa sih itu yang dimaksud dengan pasar keuangan. Pasar keuangan itu merupakan bertemunya antara pihak surplus dengan pihak defisit dana. Jadi biasanya adik-adik dalam kondisi real di lapangan begitu, ada orang yang membutuhkan dana dan ada orang yang kelebihan dana. Nah, ketika orang yang membutuhkan dana dan kelebihan dana ini bertemu, maka disitulah terjadi yang namanya pasar keuangan. Sehingga pasar keuangan ini bisa terjadi di mana saja, begitu. Bahkan di kelas adik-adik, misalnya Budi butuh uang 1 juta, kemudian Rina itu bisa memberikan uangnya, begitu artinya Rina memiliki surplus dana 1 juta, kemudian diberikan transaksi, maka di kelas pun bisa terjadi transaksi keuangan. Nah, oke. Kita lihat pasar keuangan, struktur pasar keuangan itu bisa kita bedakan ke dalam 2 struktur. Yang pertama adalah pasar keuangan tanpa perantara keuangan. Maksudnya begini adik-adik, bertemunya pihak surplus dengan pihak defisit ini ada dua tipe begitu. Yang pertama adalah tanpa perantara keuangan dan yang kedua adalah dengan perantara keuangan. Nah, kita lihat yang pertama dulu, yang tanpa perantara keuangan. Misalkan satu perusahaan membutuhkan dana sebesar 1 miliar begitu. Kemudian ada satu investor yang memiliki kelebihan dana 1 miliar. Ketika investor ini memberikan dananya ke perusahaan tersebut tanpa perantara apapun begitu, bisa dalam bentuk menanamkan modal atau menanamkan saham atau bisa memberikan pinjaman, maka itulah tipe pasar keuangan yang tanpa perantara keuangan. Kemudian yang kedua dengan perantara keuangan. Nah, dengan perantara keuangan ini artinya di tengah-tengah perusahaan yang membutuhkan dana dan investor yang kelebihan dana itu ada perantara, ada pihak lain yang kita sebut sebagai broker atau perantara keuangan. Jadi kalau kita lihat di gambar yang atas adik-adik, ketika investor menyalurkan dana ke perusahaan, dia perusahaan langsung mendapatkan kas begitu. Kemudian perusahaan memberikan instrumen keuangannya ke investor secara langsung. Instrumen keuangan tadi yang Bu Rita sampaikan bisa berbentuk saham atau juga bisa berbentuk surat tanda utang atau surat pinjaman. Sementara yang dengan perantara keuangan, misalnya kita contohkan bank, dalam hal ini adalah investor yang kelebihan dana, saving dananya di bank begitu, kemudian bank itu mengeluarkan satu instrumen keuangan berupa pinjaman kepada perusahaan. Nah, perusahaan yang meminjam ke bank itu harus membayarkan bunganya kepada perantara keuangan, sementara bank itu juga wajib memberikan bagi hasil atau bunga deposito kepada investor. Jadi ini ada beda antara tanpa perantara keuangan dengan perantara keuangan. Baik, adik-adik, dari struktur pasar keuangan ini kita bisa melihat bahwa dalam pasar keuangan itu ada 3 elemen, yaitu pasar keuangan itu sendiri, kemudian ada perantara keuangan, dan ada instrumen keuangan. Nanti lebih lanjut kita akan bahas satu persatu secara detail. Baik, kita masuk ke yang pasar keuangan itu sendiri. Adik-adik, pasar keuangan itu ada macam-macam jenisnya. Yang pertama adalah pasar modal versus pasar uang. Nah, apa sih bedanya pasar modal dan pasar uang ini?
Kalau pasar modal itu adalah pasar keuangan yang memperjualbelikan instrumen jangka panjang. Sementara pasar uang ini adalah pasar keuangan yang memperjualbelikan instrumen keuangan jangka pendek. Contohnya apa sih yang instrumen keuangan di pasar modal itu? Contohnya adalah bisa saham, obligasi, atau saham preference. Sementara di pasar uang itu contohnya, salah satu contohnya adalah commercial paper. Jenis yang kedua adalah ada pasar spot, ada pasar forward. Nah, ini biasanya contohnya apa sih, atau bedanya pasar spot dan pasar forward ini apa sih? Seperti itu. Saya contohkan, misalnya saya membutuhkan $100, sedikit aja ya, $100. Kemudian saya datang ke satu bank tertentu, kemudian lihat kursnya gitu ya, lihat kurs jualnya mereka berapa rupiah, katakanlah $15.000, berarti saya pulang, saya butuh $100 tadi, saya harus menyerahkan ke bank sebesar 100 kali berapa kursnya itu, saya serahkan dan saya langsung dapat dolarnya. Nah, itu namanya pasar spot, dimana kalau secara definisi pasar spot itu transaksinya sekarang dan langsung eksekusinya juga sekarang. Berbeda dengan pasar forward adik-adik. Kalau yang namanya pasar forward itu adalah kontraknya sekarang, tapi transaksinya nanti tergantung kita beli kurs forward berapa bulan. Misalnya saya butuh dolar 3 bulan yang akan datang sebesar $500. Saya datang ke suatu bank, saya beli forward dolar untuk 3 bulan yang akan datang. Disepakati kursnya sekian begitu. Misalnya $16.000 atau $14.000 begitu. Maka saat saya datang ke bank, saya menandatangani kontrak forward tadi, tapi transaksinya saya membayar dan saya membayar rupiah dan saya mendapatkan dolarnya nanti 3 bulan yang akan datang. Jadi itu bedanya pasar spot dan pasar forward. Sekarang jenis yang ketiga adalah pasar perdana dan pasar sekunder. Adik-adik, bagi perusahaan yang go public ya, yang mendapatkan dana dari investor di pasar modal, maka perusahaan tersebut atau kita sebut sebagai emiten, dia akan melewati dua macam pasar ini, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Bedanya apa sih? Di pasar perdana itu adalah suatu pasar pada saat perusahaan pertama kali menerbitkan sahamnya, begitu. Jadi ketika perusahaan pertama kali menerbitkan sahamnya kemudian dijual, ditawarkan, itu melalui pasar perdana. Di pasar perdana itu harga saham ditetapkan oleh emiten, yaitu perusahaan yang membutuhkan dana yang menerbitkan saham, dengan underwriter-nya, begitu ya, ditetapkan harganya sekian. Kemudian investor membeli lewat mana? Membeli lewat dealernya tentu saja. Kemudian bedanya apa dengan pasar sekunder? Pasar sekunder itu terjadi nanti ketika di pasar perdana sudah selesai, begitu, kemudian sahamnya sudah dicatatkan di bursa, maka kemudian listing di bursa, baru kemudian masuk ke pasar sekunder. Di pasar sekunder ini harga yang tercipta sudah tergantung mekanisme pasar, tergantung dari permintaan dan penawaran. Jadi itu bedanya pasar perdana dan pasar sekunder. Jenis yang keempat adalah pasar over the counter market dan pasar dengan lokasi tertentu. Adik-adik, pasar keuangan itu ada yang dia punya lokasi tertentu, misalnya Bursa Efek Jakarta kan gedungnya sudah ada itu di Sudirman di Jakarta, begitu ya. Tapi ada juga yang pasarnya itu bisa dari mana saja, misalnya bahkan dari kamar, di tempat di kantor kita bisa terhubungkan dengan pasar keuangan ini melalui sistem tertentu seperti itu. Nah, itulah yang disebut sebagai pasar over the counter market, begitu. Jenis yang kelima adalah pasar falas. Adik-adik, pasar falas ini adalah pasar yang memperjualbelikan mata uang asing. Oke,
Itu jenis-jenis pasar keuangan. Berikutnya kita ke perantara keuangan, adik-adik. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa bertemunya investor yang kelebihan dana dengan perusahaan yang membutuhkan dana, ada yang dia membutuhkan perantara. Artinya perantara ini adalah pihak yang mempertemukan antara investor dengan perusahaan. Nah, adik-adik, perantara keuangan ini ada dua tipe, yaitu perantara yang mengubah klaim dan perantara yang tidak mengubah klaim. Apa sih maksudnya? Mari kita lihat gambar yang atas. Adik-adik fokus lihat gambar yang atas. Perantara yang mengubah klaim ini maksudnya, saya ilustrasikan bank aja biar adik-adik gampang membayangkan. Saya ilustrasikan sebuah bank. Investor yang punya kelebihan dana di bank itu dia bisa setor uang, begitu. Dia bisa setor uang mulai dari 10.000, bahkan ada 100.000, 1 juta sampai ratusan juta, bahkan miliaran, begitu ya. Disetorkan di bank dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk deposito. Nah, ini yang kita sebut sebagai sekuritas primernya. Kemudian oleh bank, dana yang dihimpun tadi dari berbagai investor ini dirubah klaimnya menjadi pinjaman. Misalnya pinjamannya 1 miliar. Nah, pinjaman ini kita sebut sebagai sekuritas sekunder. Jadi antara investor dengan perusahaan ya ada perantara yang mengubah klaim. Ini contohnya bank gitu ya. Dia mengubah klaim dari apa? Dari sekuritas primer, dalam hal ini ada deposito atau tabungan, menjadi pinjaman, itu sekuritas sekunder ya. Itu jenis yang pertama. Oke, jenis yang kedua adik-adik yaitu perantara tidak mengubah klaim. Nah, untuk perantara tidak mengubah klaim itu dia tidak mengubah apa-apa dari pihak yang membutuhkan dana. Jadi dia mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan yang kelebihan dana tanpa mengubah klaim. Contohnya apa? Misalnya satu perusahaan membutuhkan dana, kemudian dia mengeluarkan obligasi. Nah, obligasi ini kita sebut sebagai sekuritas primer. Perantaranya ya menjual ke investor juga dalam bentuk obligasi. Jadi dia tetap obligasi, tidak ada yang dirubah. Jadi contoh perantara yang tidak mengubah klaim ini adalah perusahaan investasi, atau broker juga bisa disebut seperti itu. Baik, itu tipe perantara keuangan. Jadi sekali lagi, perantara keuangan itu ada dua, perantara yang mengubah klaim dan perantara yang tidak mengubah klaim. Baik, sekarang dalam pasar keuangan tadi ada perantara keuangan yang bisa dikatakan penting, baik itu bagi investor maupun bagi perusahaan yang membutuhkan dana. Nah, mari kita lihat apa sih manfaat perantara keuangan. Manfaat yang pertama adalah denominasi. Apa maksudnya denominasi itu? Denominasi itu kan nominal mata uangnya. Saya contohkan misalnya tadi, satu perusahaan butuh dana 1 miliar, semacam itu. Nah, investor kecil yang ingin investasi begitu, tidak bisa langsung, misalnya dia hanya punya 100 juta, dia hanya punya 10 juta tapi ingin investasi, otomatis dia tidak bisa langsung connect dengan perusahaan yang membutuhkan 1 miliar ini tadi. Maka dari itu kemudian tadi di tipe yang merubah klaim, investor ini silakan saving saja di bank begitu, mau 1 juta, mau 100 juta, mau 100.000, mau 500.000. Nah, ini dihimpun oleh bank, kemudian denominasinya dirubah menjadi pinjaman sebesar 1 miliar rupiah. Nah, ini contoh yang manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua adalah dari sisi jangka waktu. Investor itu biasanya lebih menyukai investasi yang
gampang yang liquid begitu. Artinya sewaktu-waktu misalnya saya nabung di bank begitu, sewaktu-waktu bisa saya ambil. Tapi kalau misalnya pinjaman sementara dari sisi perusahaan yang membutuhkan dana besar tadi, dia juga bermasalah kalau pinjam 1 miliar kok besoknya mau ditarik seperti itu. Nah, karena itu perantara bank ini bisa menjembatani antara kemauan investor dengan kemauan perusahaan tadi. Kemudian yang ketiga manfaatnya adalah dalam hal pengawasan. Investor kecil yang banyak itu tidak punya kesempatan atau tidak punya kemampuan untuk mengawasi perusahaan yang meminjam uang, tapi kalau ada perantaranya, dalam hal ini adalah bank itulah yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang tadi meminjam dana. Berikut dari sisi biaya transaksi. Biaya transaksi bisa dihemat dengan adanya perantara keuangan ini. Nah, itu kurang lebih manfaat adanya perantara keuangan. Baik, sekarang kita lihat tipe lembaga perantara keuangan. Lembaga perantara keuangan ini ada beberapa macam, adik-adik. Yang pertama adalah bank. Adik-adik pasti semua sudah tahu ya. Bank, kemudian ada asuransi, ada perusahaan sekuritas. Coba adik-adik googling ya, perusahaan sekuritas ada banyak sekali. Ada First Asia Capital, ada Mandiri Sekuritas, dan banyak yang lainnya. Kemudian ada juga perusahaan investasi atau reksadana. Nah, ini ada 4 tipe perantara keuangan. Oke, berikut kita ke karakteristik instrumen keuangan. Instrumen keuangan itu bisa kita bedakan ke dalam yang pertama adalah denominasi begitu. Kalau obligasi denominasinya itu, kalau yang paling murah adik-adik adalah ORI, obligasi retail Indonesia, itu satunya itu 1 juta begitu, tapi kita minimal harus beli berapa lembar seperti itu. Bahkan ada obligasi yang nilainya 50 juta, 100 juta atau lebih dari nilai itu. Kemudian dari sisi jangka waktu, instrumen keuangan itu bisa kita bedakan dalam jangka waktunya macam itu. Saham itu jangka waktunya tidak terbatas, artinya selama perusahaan emitennya masih berdiri begitu, maka saham umurnya ya segitu. Nah, tapi kalau obligasi dia ada jangka waktunya. Obligasi ada jangka waktunya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya semacam itu. Kemudian kita juga bisa lihat di instrumen keuangan dan biaya transaksi. Biaya transaksi antar instrumen keuangan ini beda-beda. Begitu juga untuk pengawasan adik-adik. Oke. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis instrumen keuangan. Tadi di awal Bu Rita sudah mencontohkan apa saja sih contoh instrumen keuangan di pasar uang. Itu contohnya yang pertama adalah sertifikat Bank Indonesia atau kita kenal dengan SBI, yang sering jadi indikator berapa sih bunga SBI gitu, indikator tingkat perekonomian atau yang lainnya. Kemudian ada commercial paper, adik-adik. Commercial paper ini adalah surat utang jangka pendek, hampir mirip dengan obligasi, tapi dia ini jangka pendek, kurang dari 1 tahun atau maksimal 1 tahun. Berikut yang ketiga contoh instrumen di pasar uang adalah akseptansi bank atau kemudian certificate of deposit, kita deposito semacam itu. Dan yang terakhir adalah contohnya di sini adalah repurchase agreement atau repo. Repo ini perjanjian untuk membeli kembali pada saatnya nanti, tergantung di kontrak repurchase agreement ini. Jadi itu contoh-contoh untuk instrumen pasar uang. Nah, kita beralih ke instrumen pasar modal, adik-adik. Instrumen pasar modal itu ada obligasi, ada saham preferen, ada saham biasa. Obligasi itu surat utang artinya
perusahaan yang menerbitkan obligasi itu dia ya mengaku utang kepada orang yang membeli obligasi yang ini sifatnya jangka panjang. Kemudian ada saham preferen dan ada saham biasa. Nah, saham preferen itu berbeda dengan saham biasa. Saham preferen ini semacam hybrid antara obligasi dan saham biasa. Itu adik-adik instrumen keuangan yang ada di pasar uang maupun di pasar modal. Itu yang kita bahas untuk pasar keuangan ini. Nanti akan kita bahas materi-materi berikutnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Untuk saat ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.